itu mungkin ceritanya salah omong dongeng salah aja. Kalau pendapat saya di situ zaman Belanda hanya khusus penampungan air. Jadi mungkin orang nggak ngerti cerita bersimpang siur. Nah, kalau orang yang cerita jelek malah kemana-mana. Ini dulu ya hanya khusus itu. Jadi bukan untuk ini, bukan itu, tapi orang cerita ini dulu untuk ini dulu untuk pembantaian, ini dulu untuk ya ceritanya gitulah. Tapi kalau pimpinan saya Bu Ela itu ceritanya hanya khusus penampungan air. Jadi zaman Jepang, zaman Belanda nggak khusus apa-apa gitu. Bahkan ada orang itu tempat penampungan air itu katanya untuk orang-orang dukun jongkok, itu enggak ada di situ ya. Kalau itu dulu memang untuk penjara, mau tidak mau pintu-pintu ada, itu ya, pintu-pintu ada, tempat ruangan. Jadi ruangan itu ada juga 14, itu bukan ruangan penjara, bukan. Nah, untuk penampungan air ini penuh, terbatas ini, terus nanti ini penuh mengalir ke sini gitu. Jadi ya ini karena terlanjur orang-orang banyak cerita penjara, pembantaian, ya akhirnya orang ya udah, memang itu semua orang bilang sudah salah kaprah. Salah kaprah itu salah omong. Jadi orang itu jadi bawah tanah itu sebetulnya bukan untuk penjara, bukan untuk pembantaian, tapi untuk jam air, penampungan air gitu. Ini memang dikenal ada, katakanlah di situ ruang-ruang tempat di mana air bisa mengalir begitu ya. Ada beberapa pendapat, tapi saya tidak mendapatkan suatu hasil kajian yang cukup memuaskan. Dulu pernah ada anggapan bahwa ruang-ruang itu adalah sebagai bagian dari memberikan pendinginan pada ruang-ruang di atasnya. Saya tidak sependapat dengan itu, karena kalau itu memang betul terjadi ada unsur penyimpanan air di situ, berarti unsur air itu akan membawa kelembaban. Nah, kelembaban ini sebetulnya amat tidak disukai dengan suatu konstruksi ataupun semen campuran daripada pelapis batu batanya itu ataupun beton barangkali ada, itu akan sangat cepat atau lambat dia akan merusak konstruksi itu. Jadi menurut saya bahwa di situ adalah tempat untuk mendinginkan udara di atasnya, barangkali bisa dieliminir gitu kan. Kalau melihat struktur fisiknya, bagaimana dia sebetulnya berawal dari suatu saluran yang ada pada sungai di sebelahnya, kemudian dilewatkan di bawah bangunan, kemudian keluar lagi di sisi yang lain dan masuk kembali ke dalam sungai. Menurut hemat saya itu bagian suatu upaya treatment, atau kalau yang sekarang dikenal dengan instalasi pengolahan air limbah gitu ya. Tapi pada masa itu barangkali kan memang ini ruangan kantor atau bangunan kantor, limbahnya tidak sebegitu besar, sehingga barangkali dapat diprediksikan bahwa itu merupakan suatu bagian dari upaya treatment dari air-air buangan yang ada atau yang berasal dari gedung ini sebelum masuk ke sungai. Artinya dia berupaya untuk mengeliminir polutan yang akan membahayakan lingkungan, itu masuk lagi ke dalam sungai yang ada di sisi timurnya gitu ya. Ya, memang ada berbagai macam ya. Jadi pemerintah pada saat itu nggak berniat untuk membuat penjara sehingga ya, karena itu bangunan buat beberapa kepentingan. Saya sendiri juga masih meneliti beberapa bangunan yang mempunyai ruangan bawah tanah. Ada juga ruangan bawah tanah buat sekedar untuk ngumpet, itu untuk bersembunyi, karena ada beberapa perang yang harus terjadi, itu bisa ngumpet di situ. Biasanya sih kalau ada bangunan di bawah tanah itu periode itu sudah lebih muda lagi menjalani mungkin ada beberapa periode pembangunan itu yang tidak sejaman dengan bangunan itu. Mungkin berapa tahun kemudian ada pembangunan lagi, itu dibuatkan bangunan seperti itu. Biasanya buat pembangunan itu. Dan juga saya sendiri belum menerima laporan apakah dari penelitian itu untuk membutuhkan ruangan bawah tanah itu untuk persembunyian atau memang untuk instalasi air dan lain-lain ke depannya.